baik. Sebelumnya salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pihak untuk memenuhi persyaratan daripada tugas kami. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami akan melakukan sesi wawancara yang dimana di sini ada teman kami yang akan kami wawancara. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai wawancara kami. Yang pertama, saya akan bertanya kepada teman saya, menurut abang nih, apa itu geopolitik Indonesia? Terima kasih kesempatannya setelah teman-teman berikan kepada saya. Apa itu geopolitik Indonesia ya? Ya. Pada dasarnya apa itu geopolitik? Geopolitik itu bagaimana kekuatan politik kita di mata dunia. Sementara di Indonesia geopolitiknya adalah negara kepulauan, negara yang memegang yang memiliki banyak pulau. Dan Indonesia punya kekuatan di bagian maritim dan perdagangan dunia. Karena seluruh perdagangan dunia, seperempat perdagangan dunia melewati Selat Malaka dan Selat Maluku, Selat Sunda. Sudah kita ketahui bersama kan, geopolitik itu pasti memiliki banyak tantangan atau studi kasus yang seringkali terjadi di geopolitik itu sendiri. Contoh halnya itu yang pertama, terjadi pengklaiman antara Nandes Land oleh Tiongkok yang tidak berdasarkan hukum internasional itu sendiri. Nah, pertanyaan saya itu Bang, maksudnya bagaimana sih itu maksudnya Bang, terjadi pengklaiman antara Tiongkok dan negara oleh Nandes Land itu sendiri? Kalau kita jadi Tiongkok, kita pasti juga akan klaim itu wilayah. Pertama, wilayah itu sangat strategis menghubungkan antara Asia dan Afrika, Eropa, Amerika juga. Dan itu adalah jalur perdagangan Tiongkok. Tiongkok tidak mau jika suatu saat gimana hubungan politik mereka dengan Indonesia akan membatasi jalur itu. Dan mereka harus putar jauh lagi ke Australia. Dan itu merugikan secara ekonomi Tiongkok. Tentang tidak ada berdasar hukum internasional. Nah, Tiongkok di sini merasa sudah menjadi negara yang superpower dan bisa mengendalikan negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Jadi dalam pandangan mereka bisa saja melakukan hal itu karena mereka adalah negara adidaya. Itu. Ada beberapa tantangan. Terus tantangan yang berikutnya yang abang ketahui itu apa saja? Tantangan yang berikutnya seringkali dihadapi oleh geopolitik itu sendiri. Banyak kapal-kapal asing yang masuk di perairan Indonesia tanpa izin. Contohnya apa itu, Bang? Contohnya orang-orang imigran dari Pakistan ya kalau tidak salah. India atau Pakistan mereka masuk ke laut Indonesia, mendarat ke Aceh. Berarti itu kan seharusnya itu tantangan itu. Untung saja orang yang masuk itu manusia. Kalau senjata, bahaya juga buat kedaulatan Indonesia. Terus kapal-kapal besar yang masuk ke perairan di Indonesia lagi, seperti kapal nelayan dari Singapura, dari Filipina. Terus ada satu studi kasus teman-teman di Batam kemarin, ada seorang nelayan yang memancing di perairan di Indonesia. Tapi haknya untuk memancing dibatasi sama kepolisian dari Singapura. Karena tidak ada batas-batas yang jelas, tidak ada edukasi dari pemerintah, atau tidak ada Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut juga tidak memberikan keamanan bagi nelayan-nelayan di Indonesia, apalagi di perbatasan. Berarti keterlibatan daripada pemerintah Indonesia itu pasti cukup lumayan besar ya, keterlibatan mereka untuk menghadapi tantangan tersebut. Bukan cukup lumayan, memang harus. Terus semisal nih kan, pasti selain tantangan daripada masuknya orang asing dan lain sebagainya, pasti dia itu memiliki tantangan diplomasi juga dan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan itu sendiri kan. Nah, contoh tantangan diplomasinya itu seperti apa sih, Bang? Tantangan diplomasi ya, kalau kita ngomong diplomasi berarti kita harus mencari sesuatu yang saling menguntungkan. Diplomasi itu sesuatu yang
kita bahas saling menguntungkan, tidak saja Indonesia yang menguntungkan, tidak saja negara-negara yang kita diplomasi itu diuntungkan. Jadi kita harus melihat sesuatu peluang yang tidak merugikan Indonesia dan juga tidak merugikan pihak yang kita akan diplomasi. Contohnya kita mau diplomasi dengan China, kita lihat dulu apa kepentingan China di kita. Jangan sampai kepentingan mereka ingin merebut wilayah Natuna dari kedaulatan Indonesia. Atau mungkin kita bisa diplomasi dengan negara seperti Malaysia. Karena kalau Cina mengambil Natuna, kedaulatan mereka bisa terancam. Karena kapan-kapan saja Cina bisa mengambil wilayah dari Malaysia kalau Natuna bisa diambil. Berarti maka harus adanya diplomasi ya, hubungan yang baik. Jalur diplomasi di Asia Tenggara. Itu ya Bang, tantangan yang seringkali dihadapi di geopolitik. Oke, mungkin itu sekian ya Bang, sedikit pertanyaan ataupun wawancara yang kita lakukan. Mungkin itu sekian, kurang lebihnya seperti itu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, sebelumnya salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami dan hasil kerja makalah sama wawancara. Sebelum kami melangkah lebih jauh, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Eliristo Umboneka dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ambarwati. Oke, untuk itu langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan terlebih dahulu. Rumusan masalah 1. Tumpak tindih klaim wilayah maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Kedua, katega militer dan diplomatik yang meningkat termasuk pengerahan kapal perang dan latihan militer. Yang ketiga, pengaruh asing dan ekonomi dan informasi, di mana Indonesia memiliki hubungan dengan erat dengan Tiongkok, namun juga bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan Australia di bidang pertahanan. Yang keempat, strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, termasuk pembangunan perkalangan militer di Natuna dan operasi penjagaan militer. Oke, lanjut. Di sini saya akan membacakan pembahasannya, yang dimana pertama itu ada pengertian geopolitik. Nah, sebelum masuk pada pembahasan di sini, pada pembahasan intinya di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan apa sih geopolitik itu. Nah, geo ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi, dan kata digunakan sebagai awalan kata yang berkaitan dengan bumi atau dan lokasi. Sedangkan politik itu adalah suatu kegiatan, tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan bumi atau lokasi. Nah, jadi geopolitik ini merupakan kajian tentang pengaruh letak geografis terhadap kekuasaan politik di suatu negara itu sendiri. Terus yang berikut ada strategi geopolitik Indonesia, yang dimana yang pertama itu ada persatuan wilayah NKRI. Nah, artinya di sini kita harus fokus pada nilai